Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Usak Sehir episode ke-25. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Sadakat mengancam dan berteriak, "Aku akan memenggal kepala orang yang tidak mau mendengarkan aku. Beraninya kamu menantang aku. Kamu tidak boleh melangkah masuk ke mansion lagi." Akhirnya Alia pergi meninggalkan mansion, tapi tiba-tiba Alia mendengar suara Dennis memanggil-manggil namanya, minta agar Alia tidak pergi meninggalkannya di mansion. Alia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan kembali nanti." Umu menggendong Dennis masuk ke dalam mansion dan berkata agar Alia tidak usah khawatir akan Dennis. Alia pergi menuju ke pom bensin dan menemukan sebuah pistol di laci mobil ketika mencari uang untuk membeli satu derigen bensin. Sementara itu, Halis dan Edsmel kaget melihat kedatangan Cihan di dalam kamar selnya. Edsmel menuduh Cihan akan membunuhnya. Cihan menyuruh anak buahnya membawa Edsmel ke kamar mandi. Cihan mendorong Halis di kamar mandi dan berkata, "Apakah kamu yang membunuh Boran?" Halis menyangkalnya dan berusaha memukul Cihan. "Aku hanya memberitahu lokasi Boran kepada Edsmel." Edsmel juga mengatakan tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. "Boran adalah keponakan yang aku sayangi. Bagaimana bisa aku membunuhnya?" Cihan marah karena Edsmel dan Halis menyangkal telah membunuh Boran. Alia kembali ke mansion dan menyiramkan bensin ke pintu gerbang mansion, serta menembakkan pistol ke arah atas. Tiba-tiba Kaya datang. Alia bilang tidak ada seorang pun yang bisa mengusirku. Alia menembakkan pistol ke arah bensin yang telah disebar sehingga pintu gerbang terbakar. Sadakat kaget melihat pintu gerbangnya terbakar. Kaya segera mengambil pistol dari tangan Alia. Alia melihat Sadakat berdiri di balik pintu gerbang mansion yang terbakar. Alia mendekati Sadakat didampingi Kaya, Kadir, dan Musafir. Alia berkata, "Ini adalah mansion aku juga." Sekali lagi Alia menegaskan, "Ini adalah mansion aku juga. Jika kamu terganggu, silahkan kamu keluar. Aku tidak bersalah." Sadakat marah sekali, tapi Kaya berteriak, Alia tidak bersalah. Dengan emosi, Sadakat langsung menelepon Mine. "Apakah jenis kelamin bayi dalam kandungan kamu sudah diketahui?" Mine menjawab belum dan akan segera diketahui. Alia menggendong Dennis dan menciuminya. Tak lama Alia menemui Nare dan Kaya. Alia berkata kepada Nare, "Aku tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Boran. Bagaimana aku bisa meyakinkan Sadakat?" Nare bilang, "Kamu tidak bisa meyakinkan Sadakat karena ia tidak ada kemauan untuk percaya. Sahin akan berpikir kalau Cihan masuk penjara untuk membunuh ayahnya, Edsmel." Kaya berkata, "Sahin datang di depan penjara. Aku tidak dapat mengatakan apa-apa sampai situasi di dalam penjara sudah jelas." Sahin sangat marah dan berteriak kepadaku. Sementara itu, Halis berkata, "Aku tidak mempunyai maksud buruk. Waktu itu aku berada di kedai minuman. Aku sangat mabuk. Aku memberitahu Nadim dan Edsmel." Edsmel langsung marah dan berkata kepada Halis, "Kamu menyewa orang Syria. Kamu telah membunuh Boran." Edsmel menyuruh Cihan untuk mencari orang Syria itu, karena orang itu yang menyebabkan kecelakaan Boran. Cari tahu siapa orang yang telah menyuruhnya. Alia menjenguk Cihan di penjara dan berkata, "Sadakat sedang menunggu kamu di ruang tunggu. Dennis menanyakan kamu. Aku bilang kamu sedang keluar kota untuk bekerja dan akan segera pulang. Dennis sangat rindu kepadamu." Alia memberikan sebuah gambar hasil karya Dennis kepada Cihan. Cihan tersenyum senang melihat gambar tersebut. Setiba di rumah sakit, Alia didekati Mine dan berkata, "Cihan membakar gudang Halis. Apa yang sedang terjadi?" Dengan tegas Alia bilang, "Itu sama sekali bukan urusan kamu." Mine pergi sambil mengomel. Alia juga berkata kepada Fikriye, "Jangan ikut campur urusan Cihan, itu bukan urusan kamu." Fikriye ngotot,
Apakah Cihan masuk ke penjara untuk menghabisi Halis? Tiba-tiba Sadakat muncul dan menyindir. Apakah kamu takut Cihan menghabisi kekasih kamu? Kamu berdua, ibu dan anak bersatu untuk menghancurkan kehidupan anakku. Fikriye marah kepada Sadakat. Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti Alia. Aku beritahu kamu, Alia tidak bersalah. Sadakat mengusir Fikriye dari rumah sakit. Tiba-tiba datang Nare dan Hasan mengajak Sadakat pergi. Hasan minta maaf atas kelakuan Sadakat. Fikriye minta maaf kepada Alia telah menyebabkan masalah buatnya. Aku akan membunuh Halis begitu dia keluar dari penjara. Kamu telah kehilangan Boran, dan sekarang aku tidak mau kamu kehilangan Cihan. Alia bilang, Cihan masuk ke penjara tidak hanya untuk Halis. Cihan melalui banyak hal di masa lalu. Tidak ada sesuatu yang dapat diselesaikan dengan mudah. Jangan membuat aku ada dalam posisi yang sulit lagi. Dengan kesal, Alia pergi meninggalkan Fikriye. Sementara itu, Nadim, Demir, Sahin, Erol, dan Kaya menemui Cihan di penjara. Nadim membantah telah membunuh Boran dan menuduh Halis telah berbohong. Tidak ada pertemuan di kedai minuman atau apapun, dan jangan percaya kepada Halis. Demir bilang, aku tidak tahu mengenai hal ini. Cihan berkata, aku tidak tahu siapa yang harus aku percayai. Aku memberitahu satu hal, kamu jangan lupa, jika aku menemukan kamu terlibat dalam pembunuhan Boran, aku akan datang kepadamu tidak sebagai Cihan, tapi sebagai pencabut nyawa. Cihan juga berkata kepada Sahin, jika nanti Edsmal terlibat dalam pembunuhan Boran, aku akan melakukan hal yang sama. Di rumah sakit, Fikriye melihat Mine sedang berjalan berdampingan dengan Sadakat. Fikriye berkata kepada Alia, kamu mencintai Cihan dan Cihan mencintai kamu juga. Alia menyangkalnya, kami tidak bisa dekat satu sama lain. Cihan tidak dapat melakukannya karena Cihan tidak bisa mengkhianati Boran. Aku juga tidak bisa mengkhianati Boran. Kami telah membuat perjanjian. Aku akan di sini sampai ancaman terhadap Dennis hilang, dan aku akan pergi. Fikriye yakin Alia tidak akan pergi kemana-mana. Cihan tidak akan membiarkan kamu pergi, dan kamu tidak akan dapat meninggalkan Cihan. Tak seorang pun dapat mencegah ikatan kuat di antara kamu. Suatu hari ketika kamu berdua saling mengakui jatuh cinta, ingatlah aku. Nare meminta maaf kepada Fikriye atas kelakuan Sadakat. Fikriye bertanya, apakah Mine sudah menikah? Aku pikir Mine sedang hamil. Nare kaget mendengar perkataan Fikriye. Sementara itu, Mine bertanya kepada Sadakat, jika bayi ini perempuan, apakah aku melahirkan bayi ini sebagai istri siri? Sadakat menjawab, tidak masalah bayi ini laki-laki atau perempuan. Alia tidak dapat menerima situasi ini dan Alia akan pergi. Itu adalah hal penting buat aku. Cihan akan menikah dengan wanita yang bisa memberikan ahli waris seorang anak laki-laki. Mine berkata, betapa kejamnya kamu. Sadakat bilang, kamu secara diam-diam mempunyai anak dengan pria yang sudah menikah. Di mansion, Nare bertanya kepada Alia, apakah Mine mempunyai penyakit? Mine terlihat kurang sehat. Alia menjawab, aku tidak tahu. Tak lama Alia menerima telepon dari Cihan, meminta agar Alia berhati-hati. Alia berkata, kamu tidak usah khawatir akan aku, tapi khawatir tentang diri kamu sendiri saja. Sementara itu, Sherin dibawa secara paksa oleh Nadim Baibars ke rumah Edsmal. Nadim berkata kepada Sahin, Sherin mengandung bayi Kaya. Tiba-tiba Demir datang dan mengancam ayahnya, Nadim. Jika kamu tidak menarik omongan kamu tadi, aku akan memberitahu Kaya masalah rahasia Boran. Mereka akan membunuhmu. Sherin di hadapan Kaya, Sahin, Nadim, Fidan, dan Demir mengaku kalau bayi dalam kandungannya adalah anak Demir. Demir memanas-manasi Kaya. Sherin adalah istriku, dan bayi dalam kandungannya adalah anak kami berdua. Kaya terlihat sedih dan kecewa. Pagi harinya saat makan pagi, Kaya memberitahu Sadakat, Alia, dan Nare kalau Cihan diserang tadi malam di dalam penjara. Alia menerima telepon dari Cihan.
orang yang menyerangku memberitahu nama Halis, tapi aku pikir itu bisa jadi pengalih perhatian. Kemungkinan besar adalah Edsmal pelakunya. Halis tahu lokasi orang yang menyerang Boran. Halis akan keluar dari penjara hari ini, begitu juga aku. Halis akan menarik pengaduannya terhadapku. Begitu aku keluar dari penjara, Halis dan aku akan pergi ke orang itu. Alia protes, mengapa kamu yang harus pergi? Kirim saja anak buahmu. Jihan ngotot, aku harus menemukan orang itu dan memaksa dia bicara. Alia ngotot juga, kapan ini akan berakhir? Kamu akan pergi dan membunuh orang itu. Apakah itu akan berakhir atau akan dimulai? Karena berbeda pendapat, Jihan memutuskan telepon dari Alia. Sewaktu mau pergi ke rumah sakit, Alia melihat kerumunan orang banyak menuju mobilnya. Alia kaget dan bingung. Mengapa orang-orang ini begitu marah? Apa yang terjadi? Tiba-tiba Alia menerima telepon dari Jihan. Alia langsung memberitahu Jihan. Alia masuk ke kerumunan orang-orang yang sedang memukuli supir mobil Alia. Tak lama Jihan datang langsung menanyakan kondisi Alia dan memegang tangan Alia menjauhi lokasi kerumunan. Jihan marah, mengapa kalian melakukan seperti ini ketika istriku ada di sini? Kerumunan orang-orang itu pergi. Jihan menyuruh Alia kembali ke mansion, tapi Alia minta kepada supirnya agar ke tempat Jihan berada. Jihan berkata, apakah aku akan menembaki pintu rumah seseorang? Perbuatan itu tidak pantas untukku. Aku hanya akan menembak pintu rumah musuh aku. Mulai sekarang, siapapun yang mencoba menyakiti anggota keluargaku, aku akan mengejar keturunannya sampai 7 generasi. Jihan berkata kepada Sahin, Edsmal yang melakukan perbuatan ini. Jika sesuatu terjadi kepada Alia, aku akan masuk ke penjara dan membunuh Edsmal. Jihan mengomel kepada Alia, mengapa kamu masih ada di sini? Alia bilang, aku ingin mengerti kehidupan macam apa yang aku masuki. Setiba di mansion, Alia dipeluk dengan erat oleh Fikriye. Jihan menerima telepon dari Kadir yang memberitahu Halis melarikan diri setelah dibebaskan dari penjara oleh pengadilan. Sadakat marah kepada Jihan, kamu tidak pergi dengan kaya mengurus Halis karena sibuk dengan hal lain. Jihan berteriak, hal lain yang aku urus adalah nyawa Alia, itu yang paling penting. Sadakat langsung melihat ke arah Alia dan Fikriye dengan penuh kebencian. Alia tersenyum senang mendengar Jihan membelanya. Malam harinya, Nare memberitahu Jihan, Fikriye memberitahu aku kalau Mine hamil. Aku juga melihat Sadakat berbicara dengan Mine. Jihan berkata, jika ada hal seperti itu, Mine pasti memberitahu aku. Jihan langsung menemui Sadakat di kamarnya dan bertanya mengenai Mine, tapi Sadakat tidak mengatakan kalau Mine sedang mengandung anak Jihan. Jihan tampak cemas. Tak lama Alia datang menemui Jihan di kamar pribadinya. Alia berkata, kamu kelihatan tidak baik, apa yang terjadi? Jihan hanya berkata, jika suatu saat aku jatuh, kamu satu-satunya orang yang akan menolongku. Alia dan Jihan saling bertatapan. Pagi harinya, Fikriye bertanya kepada Jihan, apakah Mine adalah kekasihmu sebelum Alia? Tatapan Mine ke arahmu sangat berbahaya. Jangan biarkan masa lalu kamu membelenggu kakimu. Jaga kepercayaan Alia sebaik mungkin, sehingga aku tidak khawatir. Aku mempercayakan Alia kepadamu. Jagalah Alia dan cucuku, Dennis. Tiba-tiba Musafir datang memberitahu Jihan kalau Halis sudah ditemukan. Fikriye memberikan hadiah perhiasan cincin kepada Alia. Fikriye minta agar Alia selalu mendengarkan kata hatinya. Hasan memberitahu keberadaan Halis kepada Fikriye. Fikriye mencuri pistol dan peluru dari lemari kaya dan segera pergi ke tempat Halis berada. Ketika hendak pergi ke rumah sakit, Alia kaget melihat Pakise berlari dan berteriak. Seseorang memecahkan kaca lemari milik kaya dan mengambil senjata. Alia segera pergi menyusul Fikriye. Sementara itu, Jihan menyerang rumah tempat persembunyian Halis. Halis berlari kabur dari rumahnya dan bertemu Fikriye. Fikriye menodongkan pistol ke arah Halis.
Tiba-tiba Alia datang dan merebut pistol dari tangan Fikriye, sehingga Halis berhasil mengambil pistol itu dan menembak Fikriye. Jihan berhasil menembak Halis yang hendak menembak Alia. Alia menangis histeris melihat Fikriye tertembak. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang baru dan seru ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.